Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YMYM 28 yang dimuliakan Allah. Ketika kita menghadapi permasalahan dalam ekonomi keluarga, ada banyak caranya seperti bekerja keras dari pagi siang bahkan pulang larut malam, demi menghidupi keluarganya. Namun, walaupun bekerja keras, tetap saja tidak dapat mencukupi keinginan mereka, sehingga mencari solusi dengan cara berhutang pada yang lebih mampu, atau mengambil kredit ke bank konvensional, atau bahkan pinjaman online yang makin marak mengadopsi sistem riba. Tapi bagaimanakah sebenarnya adabnya? Dalam Islam, hutang memang diperbolehkan, namun ada beberapa adab yang harus dilakukan menurut Islam, agar tidak terjerumus bahaya dari hutang karena meremehkannya. Berikut adab berhutang menurut Islam diantaranya. 1. Jangan pernah lupa mencatat hutang piutang. Hal ini dilakukan agar kita tidak lupa atau melewatkan pembayaran hutang yang telah disepakati. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. 2. Jangan pernah berniat tidak melunasi hutang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang berhutang, sedang ia berniat tidak melunasi hutangnya, maka ia akan bertemu Allah sebagai seorang pencuri." Hadis Hasan Sahih riwayat Ibnu Majah nomor 2410. 3. Punya rasa takut jika tidak bayar hutang, karena alasan dosa yang tidak diampuni dan tidak masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semua dosa orang yang mati syahid diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim nomor 1886. 4. Jangan merasa tenang kalau masih punya hutang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mati dan masih berhutang 1 dinar atau dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan diambil amal kebaikannya, karena di sana akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham." Hadis Sahih riwayat Ibnu Majah nomor 2414. 5. Jangan pernah menunda membayar hutang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Menunda-nunda bayar hutang, bagi orang yang mampu bayar, adalah kezaliman." Hadis riwayat Bukhari nomor 2287 dan Muslim nomor 1564. 6. Jangan pernah menunggu ditagih dulu baru membayar hutang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam pembayaran hutang." Hadis riwayat Bukhari nomor 2392 dan Muslim nomor 1600. 7. Jangan pernah mempersulit dan banyak alasan dalam pembayaran hutang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah Azza wa Jalla akan memasukkan ke dalam surga orang yang mudah ketika membeli, menjual, dan melunasi hutang." Hadis riwayat An-Nasai nomor 4696 dan Ibnu Majah nomor 2202. 8. Jangan pernah meremehkan hutang meskipun sedikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ruh seorang mukmin itu tergantung kepada hutangnya sampai hutangnya dibayarkan." Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 1078 dan Ibnu Majah nomor 2506. 9. Jangan pernah berbohong kepada pihak yang memberi hutang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya, ketika seseorang berhutang, maka bila berbicara ia akan dusta dan bila berjanji ia akan ingkar." Hadis riwayat Bukhari nomor 2397 dan Muslim nomor 589. 10. Jangan pernah berjanji jika tidak mampu memenuhinya. Hal ini tidak jarang ditemui, karena orang yang berhutang sering mengumbar janji manis yang pada akhirnya tidak dapat menepatinya, ingkar, yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah yang artinya, "Dan penuhilah janji karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban." Quran Surah Al-Isra, 34:11. Jangan pernah lupa doakan orang yang telah memberi hutang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa telah berbuat kebaikan kepadamu, balaslah kebaikannya itu. Jika engkau tidak menemukan apa yang dapat membalas kebaikannya itu, maka berdoalah untuknya sampai engkau menganggap bahwa engkau benar-benar telah membalas kebaikannya." Hadis riwayat An-Nasai nomor 2567 dan Abu Dawud nomor 5109. Demikianlah tata cara adab berhutang dalam Islam.
yang mesti kita lakukan apabila memang terpaksa berhutang, untuk kebutuhan mendesak bukan untuk mengikuti hawa nafsu. Semoga Allah memberikan rezeki yang berlimpah dan berkah agar dapat melunasi hutang. Amin ya robbal alamin. Bersyukurlah atas segala apa yang Allah tetapkan untuk kita. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat Tia MYM28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.